Salam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Anda berada. Puji Tuhan karena kita bisa jumpa kembali pada malam ke-11 atau hari ke-11 untuk melanjutkan kebaktian kebangunan rohani hidup yang terbaik. Saudaraku, pada suatu kali seorang tukang pangkas menulis sebuah tulisan di depan tempat kerjanya. Tulisan itu berbunyi, "Besok berpangkas gratis." Setiap orang yang lewat di jalan itu tersenyum setelah membaca tulisan tersebut. Besoknya banyak orang yang datang antri mau berpangkas. Kemudian salah seorang dipersilahkan naik ke atas kursi dan menanyakan potongan apa yang disukai, dan tukang pangkas pun mulai memangkas rambut orang itu. Setelah selesai, orang yang berpangkas itu turun dari kursi pangkas dan hendak pergi begitu saja. Tetapi tukang pangkas menuntut bayar uang pangkasnya. Orang itu berkata, "Tapi saya baca kemarin perkataan yang ditulis di sini gratis." Tukang pangkas menjawab, "Tomorrow never come." Yang artinya, waktu besok tidak pernah datang lagi. Saudaraku, hal ini memberikan pelajaran kepada kita bahayanya menunda waktu. Judul pelajaran kita pada saat ini adalah bahayanya menunda. Apakah artinya menunda? Menunda artinya menunggu. Kesabaran sangat diperlukan bagi seseorang yang sedang menunggu. Namun, ada bahayanya kalau menunggu terlalu lama. Dalam masalah kesehatan, kalau tidak bertindak cepat, maka nyawa seseorang bisa hilang. Saudaraku, marilah kita lihat dalam Alkitab bahayanya menunggu atau menunda itu. Kita boleh buka di dalam Amsal pasal 27 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut. "Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu." Saudaraku, di sini dikatakan bahwa kita tidak tahu apa yang akan jadi besok. Ada seseorang yang mendapat penyakit kanker, diminta agar cepat datang ke Singapura untuk menjalani operasi. Tetapi karena hanya menunggu atau menunda 8 minggu saja, maka nyawa orang itu telah hilang. Selanjutnya, saudaraku, mari kita baca kitab Yakobus pasal 4 ayat 14. "Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap." Saudaraku, tetapi mengapa orang menunda? Perkara-perkara apakah yang menyebabkan orang menunda? Yang pertama adalah kebiasaan. Mungkin karena kebiasaan, sebab sifat manusia yang sudah biasa menunda. Ada seorang guru di sebuah sekolah suatu kali marah kepada muridnya karena tidak mengerjakan PR-nya. Mengapa sang murid tidak mengerjakannya? Jawabnya ialah karena anak itu menunda. Rupanya sesampainya di rumah, anak itu berjanji dalam hatinya bahwa setelah makan siang, maka dia baru mengerjakan PR. Namun kemudian, makan siang pun selesai, dia masih terus menunda. Nanti katanya tidur dulu, istirahat dulu, lihat TV dulu. Kelihatannya kebiasaan menunda sudah menjadi
kebiasaannya sejak dari kecil. Untuk banyak orang, besok sudah terlambat. Saudaraku, contoh mengenai hal ini seperti yang terjadi kepada Felix, wali negeri Kaisaria. Kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 25 yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Rasul Paulus memberitakan tentang kebenaran kepada Felix. Felix berkata, "Saya tahu ini adalah benar, tetapi nantilah, besoklah." Dia sadar, saudara-saudaraku, tetapi kebiasaannya adalah menunda. Sebab kedua mengapa orang menunda? Karena saya ini masih bimbang, belum mengerti seluruhnya. Saya masih meraba-raba. Mari kita baca Ibrani pasal 11 ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara-saudaraku, kita harus memiliki iman. Banyak orang menunda oleh sebab cita-cita. Hal ini dikatakan dalam Matius 4 ayat 18 sampai 22. Pada waktu Yesus memanggil murid-murid yang pertama di pantai Danau Galilea. Dua orang bersaudara, Simon Petrus dan Andreas, mereka sedang menebarkan jala di danau. Dua orang bersaudara lainnya, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya. Namun ada juga yang mengatakan di dalam Matius pasal 8 ayat 21, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Artinya, saya mau mengubur ayah saya dulu. Saudaraku, mengapa terjadi demikian? Karena kita kurang iman. Terlalu lama hidup dalam kurang iman. Saudaraku yang kekasih, tidak ada alasan untuk menunda. Bila kita mengimbau seseorang untuk menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya, mungkin dia berkata, "Oh, saya masih mahasiswa. Nantilah kalau saya sudah tamat, barulah saya menerima Tuhan dan memelihara hari Sabat." Setelah tamat, apa yang terjadi, saudaraku? Ditunda lagi dan berkata, "Oh, nanti saja, saya menikah dulu. Nantilah dulu, baru sesudah ada anak, atau kalau sudah punya rumah yang bagus," dan lain-lain. Apakah hati itu dapat dipercaya, saudaraku? Alkitab mengatakan bahwa hati adalah penipu adanya. Kita buka dan baca di dalam Matius pasal 8 ayat 19 dan 20. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Maksud perkataan ini adalah, kamu mungkin akan kehilangan pekerjaan kalau mengikut aku. Di dalam Matius pasal 8 ayat 21, Matius berkata, "Tunggu dulu, aku pergi dulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata dalam ayat 22, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Saudaraku, di sini Yesus seakan-akan tidak sopan, seakan-akan tidak berperi kemanusiaan.
Tetapi apakah rupanya yang menjadi latar belakang ayat ini? Saudaraku, kalau orang Yahudi sudah tua dan mau meninggal, biasanya orang tua itu kirim surat kepada anaknya supaya datang mengelilingi orang tuanya. Hal ini sudah menjadi adat bagi mereka. Inilah maksudnya arti menguburkan ayah atau orang tua. Apa yang jadi kalau Matius pergi? Mungkin ayahnya itu sudah meninggal bila dia pulang dan dia akan kehilangan Yesus. Mungkin ada orang yang mengatakan, tunggulah nanti sama-sama dengan istri baru mengikuti Yesus. Saudaraku yang kekasih, orang masuk ke sorga bukan berdua-dua, bertiga-tiga, tetapi satu persatu. Seseorang selamat adalah atas pilihannya sendiri. Perkara ketiga yang membuat orang menunda ialah melihat kalau ada alasan untuk menunda. Sebagai contoh, dia sudah melihat dan mengetahui bahwa itu adalah benar, namun dia mencari-cari alasan untuk menunda. Guru berkata kepada murid-muridnya, anak-anak, kamu harus kerjakan PR. Anak-anak murid itu melihat kalau ada alasan untuk tidak mengerjakan PR itu. Saudaraku yang kekasih, kalau orang mencari alasan untuk tidak bertuhan, untuk tidak menurut apa yang benar, maka selamanya ada saja alasan. Misalnya seseorang masuk ke sebuah toko mau membeli sepatu. Kalau kita tidak mau membeli, selalu saja ada alasan untuk tidak membeli seperti itu dari ada saja alasan tidak membeli sepatu itu dari toko tersebut. Mungkin dengan mengatakan, apa ada yang lebih bagus? Apa ada warna hitam? Diberi yang hitam. Apa ada yang berlobang-lobang seperti kulit buaya? Dan seterusnya. Jadi kalau kita tidak mau menurut, ada saja alasan. Saudaraku, apakah yang menjadi bahayanya menunda ini? Jawabnya ialah, kita sendiri akan menjadi keras. Lebih baik, saudaraku, kita menerima Kristus waktu masih muda, karena masih mudah dibengkokkan. Itulah sebabnya kita mendapat nasihat dalam Markus 8 ayat 34 yang berkata, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Di sini dikatakan bahwa setiap orang yang mengikut Yesus diminta memikul salib, yaitu salib penyerahan. Saudaraku, inilah sebabnya ada panggilan kepada kita di dalam 2 Korintus 6 ayat 2. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudaraku, sekarang inilah hari yang paling baik, bukan besok, karena tomorrow never come, and tomorrow may be too late. Hal itu tentu memerlukan iman, pengorbanan, dan penyerahan. Namun saudaraku, tersedia upah yang kekal di sorga. Menunda sangat berbahaya. Mari kita baca Yeremia 8 ayat 20 yang berkata, sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Kita perlu menyerahkan diri sekarang ini, saudaraku. Biarlah Tuhan Allah memberikan dorongan kepada kita untuk mengikuti segala jalan yang dikehendakinya. Maukah saudara menyerahkan diri untuk menerima Kristus pada saat ini juga?
Allah yang penuh kasih dan rahmat kiranya memberkati saudara dan memberkati kita semua, adalah menjadi doa dan harapan kami. Amin.